kemerdekaan ini didapat dengan tumpah darah, perjuangan, pengorbanan pahlawan-pahlawan Indonesia. Makanya kemerdekaan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kenapa? Karena hampir bahkan seluruh provinsi di Indonesia ada pahlawan itu. Tak salah dan sangat luar biasa kalau hari ini masyarakat Indonesia membuat rentetan acara, membuat hari-hari peringatan, membuat semacam tabligh akbar menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini luar biasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena nilai kemerdekaan itu, rasa syukur dengan kemerdekaan itu hampir tak nampak di tengah-tengah masyarakat ini. Aku perlu dibangkitkan dengan ceramah. Memang tak banyak membuat tabligh akbar Pak Camat. Indonesia merdeka bebas. Kita bebas dalam agama, bebas dalam ekonomi, bebas dalam pendidikan, bebas dalam segala macam hubungan sosial. Kalau awak tengok ini di media sosial, Palestina, Bapak dan Ibu, mereka tak bebas dalam beragama, tak bebas dalam ekonomi, tak bebas dalam pendidikan. Itu tandanya Palestina tidak merdeka. Kalau merdeka, Palestina bebas. Makanya bersyukur awak, bersyukur kepada Allah dengan nikmat kemerdekaan ini. Karena dengan kemerdekaan inilah Indonesia hari ini bebas, tak ada lagi intimidasi ajnabiyah dari pihak manapun, tak bisa mengintimidasi negara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pemerintahan Kecamatan Tuah Madani. Hadir bersama kita malam ini Bapak Camat. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pemerintahan Kelurahan Tuah Madani atau yang mewakili Bapak RW, Bapak RT, kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Paripurna Al-Muttaqin Simpang Panam. Kemudian yang kita muliakan tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, para buya, para ustaz, nenek mama, tokoh-tokoh adat yang dituakan sehari didahulukan selangkah. Kami hormati dan kami muliakan seluruh tetamu-tetamu Allah, jemaah Masjid Al-Muttaqin yang hadir malam ini dalam acara semangat memperingati hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-79. InsyaAllah acara kita ini dan kita yang hadir
Mudah-mudahan selalu diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih menerima secercah nikmat dari Allah. Nikmat yang mesti kita gunakan untuk beribadah. Karena nikmat ini sampai masanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Merugilah orang yang tidak datang malam ini. Rugi besarlah dia yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena memang hidup di dunia ini mesti diisi dengan amal saleh. Orang yang tidak beramal ketika dia masih hidup, orang itu tidak mengerti kenapa dia dihidupkan oleh Allah. Dia tidak tahu apa tujuan hidup ini. Dia cuma sekadar hidup. Maka orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang akan menyesal di hadapan Allah ketika telah melihat janji Allah, nampak surga dan nampak neraka, maka disitulah manusia baru menyesal. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan tausiah tabligh akbar, kami sampaikan sekali lagi kepada anak-anak kami di dalam masjid agar jangan berjalan-jalan. Duduk kalian. Ini masjid bukan rumah kalian. Jangan biasakan berjojang. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemerdekaan ini adalah nikmat besar yang diberikan Allah untuk negara kita Indonesia. Bukan dalam bentuk skala kecil. Nikmat ini tidak dirasakan hanya oleh satu orang. Bukan hanya sekeluarga yang merasakan. Bukan sekelurahan, bukan sekecamatan. Bukan sekabupaten kota atau provinsi. Tapi nikmat kemerdekaan ini dirasakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Skalanya negara Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ini nikmat besar. Bukan dapat minta, bukan dapat hadiah dari Belanda, dari Jepang. Mereka yang pernah menjajah Indonesia, Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Tapi sejarah menceritakan penjajahan Jepang jauh lebih biadab daripada Belanda Bapak dan Ibu. Celaka pasal Jepang over Belanda oleh. Itu makanya lagu apa? Zaman saya itulah. Itu lain sakit nyoyona jajah dek Jepang uangnya kocioyona jambe namonyo jambe no mau kesan Pak. Entah mana-mana lo dapat dia lagu. Ambo dah ngologo tu jambe na mau pejabat. Berarti kan jambe tu agak solo gitu kalau bahasa dia. Kau maaf kalau ada jambe dalam mau. Itu lagu. Lagu ku ada di awal.
Cuma anak-anak awak tak dapat hikmah lagu tu dek dok. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemerdekaan ini didapat dengan tumpah darah, perjuangan, pengorbanan pahlawan-pahlawan Indonesia. Makanya kemerdekaan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kenapa? Karena hampir bahkan seluruh provinsi di Indonesia ada pahlawan yang mewakili. Di Riau ada pahlawan awak. Deretan pahlawan nasional itu ada juga di Riau. Pahlawan awak dari Riau ko salah satunya ada di Rahul. Dalu-dalu namanya Tuanku Tambusai. Itu di Dalu-dalu Rahul. Sultan Syarif Qasim II. Itu juga dari Riau. Ada Sultan Raja Ali Haji. Tadi malam kami di Sumbar, rupanya di Sumbar pahlawannya jauh lebih banyak daripada Riau, Bapak Ibu. Di Sumbar ko 5 boleh pahlawan nasionalnya. Bung Hatta dari Sumbar, Buya Hamka dari Sumbar, Kiai Haji Agus Salim dari Sumbar, Tan Malaka dari Sumbar, Imam Bonjol dari Sumbar. Banyak dari Sumbar, yang Padusi ada dari Sumbar. Di Riau pun tak kalah, di Jambi pun ada, bahkan di Papua itu pahlawan nasional ada. Kisebo, itu yang piti 5,000 pahlawan tu Bapak dan Ibu. Itu dari Papua itu dulu. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tak salah dan sangat luar biasa kalau hari ini masyarakat Indonesia membuat rentetan acara, membuat hari-hari peringatan, membuat semacam tabligh akbar, menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini luar biasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena nilai kemerdekaan itu, rasa syukur dengan kemerdekaan itu hampir tak nampak di tengah-tengah masyarakat kini. Aku perlu dibangkitkan dengan ceramah. Memang tak banyak membuat tabligh akbar Pak Camat. Di Pekanbaru ambo diundang memang masjid ikolah. Tadi ambo tabligh akbar di Islamic Center dengan pemerintahan Kabupaten Kampar. Tak juga banyak hadir Bapak Ibu. Kalau lo orang tak jadi lewat. Nyai siang tadi jam zuhur. Malam ko di hujan naik ko. Sewono banyak hadir. Tando tadi makan banyak nampak dia ambo tadi. Cuman lah nang motor sia ko banyak nama yang lain nampak. Nah, besok sampaikan ke nan makan-makan tu ajan pulang. Nah, sudah aja makan ceramah. Ini kita pertahankan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini sempena hari ulang tahun Negara Republik Indonesia, Ustaz Bom sampaikan, mari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita syukuri agar Allah tambah nikmat ini di masa yang akan datang. Karena Allah sudah berjanji Bapak dan Ibu, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka nikmat itu kutambah, kata Allah. Nikmat itu ditambah Allah bukan karena mengganti, bukan karena kita ganti, bukan karena kita balas. Allah menambah nikmat yang diberikan kepada kita dengan cara bersyukur. Itu jalan Allah menambah nikmat. Syukuri nikmat kemerdekaan, maka nikmat ini akan terasa lebih besar nanti di masa yang akan datang. Kemerdekaan ini Bapak dan Ibu, lawannya perbudakan. Merdeka lawannya budak. Makanya orang yang merdeka terbebas dari perbudakan. Merdeka itu bebas dari intimidasi, bebas dari tekanan, bebas dari segala belenggu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Indonesia merdeka bebas. Kita bebas dalam agama,
bebas dalam ekonomi, bebas dalam pendidikan, bebas dalam segala macam hubungan sosial. Kalau awak tengok kini di media sosial Palestina, Bapak dan Ibu, mereka tak bebas dalam beragama, tak bebas dalam ekonomi, tak bebas dalam pendidikan. Itu tandanya Palestina tidak merdeka hari ini. Kalau merdeka, Palestina bebas. Makanya bersyukur awak, bersyukur kepada Allah dengan nikmat kemerdekaan ini. Karena dengan kemerdekaan inilah Indonesia hari ini bebas, tak ada lagi intimidasi ajnabiyah dari pihak manapun, tak bisa mengintimidasi negara Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, cara kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini ada beberapa. Ambo sampaikan nanti, ambo tengok ke kanan, ambo tengok sampiong ke kanan, muka belakang. Kalau lah banyak nan mangke-angke lutui, beko ambo tutui le. Jadi ceramah aku ndak ambo batasi 3-4 poin item dak. Pokok asal banyak moci-moci buah boti, beko dan tutui ceramah aku. Kadang-kadang awak tu tak pandai menghargai ustaz, moci-moci buah boti kau jo. Khutbah bau 10 minitnya mangke-angke lutui sudah tu di bawah. Aku nak khatib dulu, nak beta khatib tu jadi. Sementara duduk di kedai nyamak ada sampai 3 jam. Ndak cukup pocong gitu aja. Itu cukup pocongnya. Kesemutan. Ndak hanya nyawi apa dah. Kesemutan cukup pocong ndak ada nyonya. Masa haji bau 10 minit bonya angkat-angkat lutui sudah tu. Itu makanya banyak hantu dalam badan awak ke Bapak. Adi ruqyah biko kan dulu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang pertama, kita berpartisipasi dalam acara hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Menghadapi 17 Agustus tu ada partisipasi ikut andil awak di dalam itu. Jangan hanya mendongak 17 Agustus le. Apa yang bisa awak lakukan? Bentuk rasa syukur awak. Partisipasi yang bisa awak lakukan, setidaknya apa yang disampaikan oleh pemerintah awak. Dari tanggal 1 le, kita disuruh memasang bendera merah putih. Jadi memasang bendera lo bentuk partisipasi mensyukuri nikmat kemerdekaan. Orang yang bersyukur dengan nikmat kemerdekaan, tengokkan apa yang bisa awak lakukan. Dulu pahlawan kita berkorban nyawa, berjuang dengan bambu. Cito Pak Camat tadi, tak masuk akal lah awak merdeka dengan bambu tu Bapak Ibu. Maka ini bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. Ini hadiah dari Allah. Bersyukur kepada Allah. Dulu pahlawan awak berjuang, berkorban nyawa, keluarga ditinggalkan. Awak hanya memasang, menegakkan dengan sebatang kayu, sebatang bambu. Kita kibarkan bendera merah putih di hadapan rumah awak. Secabik bendera nan awak kibarkannya, tak jomo awak dah. Makanya ikolah yang miris ini. Banyak awak guna tak pasang bendera Pak Camat. Bau iko pun nak pasang mo. Seharusnya di tanggal 1 dipasang lain. Makanya kalau ada awak nan tak tahu disyukur, tak tahu diuntung. Dan merdeka awak diminta secabik bendera, tak terpasang dah awak dah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, Belanda tu. Itu tu Belanda tu semua dulu. Untuk Indonesia tidak untuk tengok KTP-nya balik. Bendera secabik tak terpasang dah. Artinya gua Belanda. Le faham? Le ada nan masang benderanya di ujung atuk lah nyapak dipasang ni. Astagfirullahalazim. Ndak tacai kayu sebatang doh. Digantung je di ujung atuk di tompi ayu re. Kau nak jauh syukur kepada Bapak Ibu. Ndak tu diuntung dah. Kalau wakilah sebalik, jangan di zaman dulu di awal-awal merdeka, bagaimana masyarakat Indonesia luar biasa untuk memperingati HUT kemerdekaan. Zaman datuk-datuk awak 10 tahun yang datang, ninyok datuk awak, wang tua awak di kampung. Kalau lah dokek 7 boleh bulan Agustus kau,
Alun 17 masuk bulan Agustus, bagaimana semangat mereka? Mereka cai kayu yang paling ancak Bapak Ibu, yang paling lurus, yang paling mantap. Bawa balik ke rumah, dipasang bendera. Balumbo orang dulu memasang bendera dengan tiang yang paling lurus Bapak dan Ibu. Mencai tiang kau menjadi kebanggaan dek orang dulu, kayu dan nancak ke tiang dan tengok dek kalian kah. Orang dulu berlomba di pagarnya rumah, dibawa kayu bule, bahkan dicai ke kebun kadai ke hutan, dibawa kayu bule di pagar rumahnya, dibuat pagar-pagar silang Pak Camat, diwarnai, dibuat cat merah putih, hanya sekadar memeriahkan 17 Agustus. Ada yang dilombakan, ada yang memang itu menjadi suatu kebanggaan di kampung. Bayangkan Bapak dan Ibu, serancak-rancak rumah dulu dibuat pagar 17 Agustus, itu tanda mereka betul-betul bersyukur dengan nikmat kemerdekaan. Awak mana ada gini macam tu? Sen bantinya si Bang Panam nah ditawar deh uang go bendera-bendera betunya dalam motor. Padahal mau ibu ujiannya nak jomo dulu. Di bendera kini kan banyak orang jual bendera di Simpang Panam dah. Limu ibu tu ibu tiga ibunya. Nak jomo masang bendera ke motor dah. Hanya dalam makan. Mau ibu biaya. Ikut tanda nak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Belanda juga. Topik juga. Makanya Bapak dan Ibu, itu bentuk bersyukur. Apa lagi Ustaz? Ambo tambah leh. Begitu kalahnya awak dek wang-wang tu dulu. Orang tua-tua kita dulu, kalau 17 Agustus Bapak Ibu, mereka tak pergi ke Jorok. Nan ke Dayak tu tak pergi ke Dayak dah. Nan ke Pasau Menggalih tak pergi dah. Kemana? Mereka ikut menengok pelaksanaan 17 Agustus. Bahkan di lapangan disediakan tempat untuk orang-orang tua dulu. Contoh tu semangat orang dulu. Pergi ke lapangan, tengok upacara. Prihatin awak kini. Kini tak peduli dua upacara Bapak dan Ibu. Upacara ada kalian tinggal. Pengali je. Pengali-gali je. Belanda je tu Pak. Itu topik je tempat tu. Aku lagu tak Belanda lah Jepang aku boleh parah aku. Jepang aku parah baru Belanda boleh. Uang upacara, hanya ndak berdatang makonyo dulu TV ulun warna-warni leh, tembutik ditunggu ruang upacara, tengok di Istana Merdeka. Menjadi kebanggaan menengok upacara Istana Merdeka dulu Bapak dan Ibu. Bertunggu jam 7 pagi, mana ndak pergi ke lapangan menengok upacara di TV. Acun itulah hebatnya kini. Dulu, kini nak ada peduli orang leh. Padahal banyak topik acara 17 Agustus tapi orang tak minat leh. Kenapa? Karena rasa syukur itu yang sudah mulai hilang Bapak dan Ibu. Aku mulai awak bisu, kau yang alun pasang bendera, mohon maaf pasanglah. Pasang bendera. Tapi yo jangan setengah tiang bendera sampai ke ujung. Kalau setengah tiang berarti bermasalah negara awak gini kok. Pasang bendera itu sampai ke ujung. Sampai ke ujung Capur, ujung Pancang tu. Jadi pasanglah bendera setengah leh. Dah, habis tu buat lomba-lomba 7 Agustus. Kalau Isra Mi'raj mulai Nabi, Bapak dan Ibu, ada orang yang tak ikut. Tapi kalau 17 Agustus kau tak ada orang yang menyalahkan kau. Buat lomba menghias rumah, memagar rumah, lomba banyak dibuat untuk anak-anak muda. Dimasuk-masuk do RW, RT, buat pelang, buat apa, menara, buat macam gapura, didesain. Pokoknya bangkitkan semangat perjuangan awak. Sebab nikmat kemerdekaan ini merupakan nikmat besar dari Allah. Indonesia ini merdeka dengan perjuangan. Kita tak mampu, kita tak seperti orang-orang dulu, pahlawan kita. Cuman kita hanya dituntut untuk berpartisipasi. Kita pasang bendera, kemudian kita hadir menengok upacara, dan kita tengokkan semangat kita. Kita lihatkan bahwa momen 17 Agustus ini merupakan momen membangkitkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok dia mak. Ustaz Bom je malam go kostumnya merah putih. Kopiah merah putih. Tengoklah. Jubahnya putih jubah, merah serda sabirinya.
Misalnya, itu tanda awak merdeka malam tu. Tengok kalau awak prihatin Palestina, Bapak Kaisar Palestina apa? Kalau awak betul-betul mensyukuri nikmat kemerdekaan, apa salahnya? Pasang di rumah bendera, dicet pagau tu dibuat hitam merah putih. Awak bangkitkan semangat itu. Kenapa? Karena inilah bentuk kita berpartisipasi atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Itu satu. Dah selesai je. Anon pasang bendera, pasang. Kalau enggak, Belando. Begitu. Jopang. Tengok KTP, so PRT, PRW. Kalau enggak pasang bendera dong, ada disawit nak jom pasang dong. Lapor ke kelurahan, coret namanya dari bantuan. Itu aja orangnya. Orang nak tahu diuntung memang dibaik pelajaran. Ambo kalau sempat lah camat itulah ambo perintahkan tu, kalau ambo camat itu ambo perintahkan ke masyarakat ke RT RW. Catat masyarakat nak pasang bendera doa, catat namanya. Ada bantuan-bantuan jadi bayinya. Kadang-kadang awak pun tak pandai tu Bapak Ibu. Tiba nak pergi daging kurban, kuponnya dulu datang. Untuk solat jemaah tak datang, wirid tak datang, meninggal orang tak jauh nampak batang hidung tu. Sakit orang tak ada pernah menjamur. Tiba menjemput daging kurban, nyo dulu datang. Wah nanti ko memang perlu diruqyah Bapak. Oh macam makan tadi juga sudah makan baliknya. Oh kalau ruqyah ko tak loloknya malam baru Bapak tadi. Nanti makan dia tu daging tadi tu. Tak loloknya mereka tanya tensinya, tengoklah kalau nak percaya. Belajar oleh pengurus membuat makanan tu supaya awak lagi semangat ke masa haji kau datang tu sudah makan tu baliknya. Ikut copang tu Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Ambo yakin kalau tengok wajah-wajah, menengok respon Pak Ibu, ambo yakin 99% lah pasang bendera di rumahnya insyaAllah. Amin. Nya nampak responnya. Mana nak pasang bendera tu mudah ke ambo menengoknya Pak. Bitunya mandang ke ambo. Kau belum pasang lagi. Tapi kalau luwi je bitunya, itu lah pasang. Nak tahan awak mencaliknya sudah tu berubah je leh. Ambo tengok tak ada nang Belanda Pak dalam. Mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kedua. Yang pertama, tengokkan andil awak, partisipasi awak, rasa syukur awak. Yang kedua, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Ini sudah dibangun oleh para pahlawan kita dahulu. Bahkan mereka melahirkan sebuah istilah, slogan, moto. Apa slogan Persatuan Indonesia Ustaz Bambang? Slogan itu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka, walaupun berbeda-beda, beda suku, beda bahasa, beda negarinya, kampungnya beda, namun tetap satu kesatuan negara Indonesia. Beda suku, beda negara, beda bahasa, ini tak membuat kita berpecah belah. Justru pahlawan kita dulu sukses. Indonesia bersatu walaupun berbeda-beda suku, bahasa, namun tetap dalam garis bangsa Indonesia. Ini ndak. Jangan awak se-Indonesia, awak se-RT, se-RW, bercokak ini Bapak ini. Sama saji bawa ini. Sama sajinya cik imam, cik kiblan, cik masajinya bawa je leh. Iya tak? Itu nilai kemerdekaan tak ada leh. Dulu, Masya Allah, bagaimana Indonesia itu luar biasa persatuannya. Kini persatuan telah mulai dikikis. Seolah-olah awak itu hebat, maka tak butuh dengan orang lain. Salah Bapak Ibu. Tidak ada orang yang hebat kalau tidak bersama. Kehebatan, keberhasilan, kejayaan Allah berikan kepada kebersamaan. Tak ada lupa. Kalau kan hebat seorang-seorang tak ada dah. Makanya introspeksi diri.
Nabi Muhammad saja sukses dalam dakwah, beliau dibantu Bapak Ibu. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib. Kurang hebat apa Nabi? Tapi Nabi tetap dibantu oleh sahabat. Aku jangan sosok awak lain. Tak ada yang hebat awak kalau surang-surang dah. Hebat tu dia bersama. Makanya dia bersama, maka menjadi. Bersama itu kunci persatuan awak terbina. Umat kau kenapa dia tak bersama? Kenapa dia tak kuat? Dia tak bertenaga? Sebab umat Islam tak bersatu. Umat Islam seperti puing di tengah laut. Nyo banyak tapi tak bisa dilunggun, tak bisa dikumpulkan. Banyak tapi tak berdaya. Banyak tapi tak bertenaga. Kenapa? Dia awak bapacah-pocah Bapak dan Ibu. Makanya awak jadi serta penuh dan seketik. Aku tu peta kini tu. Nan banyak mau kena dan seketik. Nan banyak go di kicu toga ada dan seketik Pak. Aku tu awak gini korban. Awak tak bersatu. Aku tingkatkan persatuan, bangun persatuan. Di mana umat Islam bisa bersatu Pak Ustaz? Tidak di luar. Di kodai tak bisa bersatu Pak. Di lapangan tak bisa bersatu. Di mall tak bisa bersatu. Di mana umat itu akan bersatu? Umat Islam berkekuatan di mana? Umat ini berkekuatan, dia akan kuat. Umat Islam ini akan besar, dia akan bersatu di masjid. Pusat persatuan umat Islam di masjid. Bangun kekuatan umat di masjid. Umat Islam kalau tidak menjadikan masjid pusat kekuatan, maka mohon maaf, kalau kan di rumah sajinya tidak akan bersatu. Awak tu bersatu di masjid itu. Cuba tengok imam solat. Ruku imam ruku awak, sujud imam sujud awak. Kurang bersatu apa je leh? Tak ada awak nak dalu-dalu pun imam nak tu tanda umat Islam di masjid ko satu Pak. Tak ada beda awak di masjid itu, dalam masjid sama kepala dusun, RT, RW, camat sama dengan lurah, sama dengan anggota dewan. Kalau sempat terlambat, ini tetap di belakang Bapak dan Ibu. Sebab di masjid itu sama nilainya. Tak ada lebih awak di hadapan Allah. Kalau ingin umat ini kuat, jadikan masjid untuk membangun kekuatan itu. Jangan malih-malih ke masjid. Kalau di rumah masjid, tak akan bisa awak punya sama Bapak dan Ibu. Aku betul pun sampai Pak Camat tadi. Mesti umat kau dekat dengan masjid. Islam besarnya di masjid. Kalau di lapangan wak banyak, tak akan gentar Israel dah Pak. Israel tu gentar dengan Indonesia umat Islam. Kalau umat Islam, solat subuhnya lah seperti solat Jumat, solat hari raya. Kalau lah macam tu umat Islam di Indonesia, solat subuh melimpah, solat subuhnya banyak, penuh. Macam solat Jumat, maka kekuatan umat Islam ini akan ditakuti oleh musuh-musuhnya Bapak dan Ibu. Ini tak takut pakai awak. Cuba agak aja awak ini. Dapat berpuai potangnya sesepelenya awaknya. Jangan jilbab dan naknya itu nyo. Apa nyo aja Pak? Nan awak nanti tak bisa dilunggun awak ke kalau. Cuma kau dibodoh-bodoh aja awak tahu ya. Akhirnya mulai bangun kekuatan. Itu buat Islam go besar. Itu buat Islam go hebat. Datang ke masjid. Laki-laki ke masjid. Laki-laki ke masjid. Tak perempuan ke masjid dah. Kalau laki-laki lah ramai di masjid, perempuan malunya Pak, tak ke masjid dah. Kok kenapa perempuan dia banyak ke masjid? Nyo laki-laki tak ada orang, maku pedusi banyak. Cuba Pak rajin ke masjid dia. Jangan suruh bini ke masjid dah. Awak ke masjid. Tak ada. Abang sajidnya, kau lah pai sajidnya. Kau konslet lagi jadi kau. Ada tali nembutui dua Bapak dan Ibu. Masa bininya lah disuruh ke masjid. Yang ke masjid tu laki-laki. Makanya laki-laki mesti ke masjid. Apa yang terjadi di masjid kau sampaikan di rumah. Pengajian masjid ulang di rumah. Apa berita masjid bawa pulang ke rumah. Laki-laki mesti ke masjid. Alaikum bil jamaah. Kalian mesti berjamaah. Kalian mesti bersama-sama. Makanya salat berjamaah ini merupakan bentuk membangun persatuan umat Islam Bapak dan Ibu. Jangan malih-malih salat jamaah laki-laki.
Apa dak ada alasan no solat di rumah ko uzur sakit iyalah, tapi kalau sehat badan sakit-sakit keteknya, kalau go badan go domong-domong ketek jangan rumah lo solat le. Bapolah dapat pahala solat di rumah di kantornya, di ruko di pasau, solat di rumah cie pahala lupa. Cie pahala solat di rumah nya. Dan sok-sok dapat le, cuma apa dapat solat di rumah nak irama sudes sebab buat nak irama al-fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Apanya malaikat cik sana. Dah nak neno juru mau tarik kepala le. Dah betul-betulnya membuat irama. Cik ni. Kalau ambo tes Fatihah apa kok? Kalau sempat Fatihah tak betul, solatnya diragukan. Tak diterima Allah. Apa berhentilah solat di rumah? Apa baca Fatihah surang? Kalau solat Fatihah tak betul, solatnya bermasalah. Maka kalau solat tu nak diterima, bawa ke masjid. Imam yang bawa imam. Imam pun tak imam sembarang ke pak. Korinya, baca Quran topik. Solat awal insyaAllah pasti diterima Allah. Kalau solat di rumah, tak topik Fatihah, tak laku semayang dulu. Aku jangan semayang di rumah je, tak laku tidak tu. Kalau ambo tes kau bahasa banyak nanti lu baca apa? Siratal lazina am. Aduh nak baca am pak ambo. 40 tahun semayang am baca. Makanya kau masuk wajib solat sunat di rumah, solat wajib kau masuk wajib. Kalau solat wajib bermasalah, habis awak bapak ibu. Bacaan tak topik bermasalah, solat tak laku, solat dah. Patutlah doa nak diterima Allah, solatnya bermasalah. Dan solat-solat di rumah lah. Sehat badan kau masuk wajib. Sahabat Nabi saja butuh umah jauh dari masjid, tak ada yang mengantarkan. Abdullah bin Umi Maktum minta dispensasinya kepada Rasul. Hal tajidu li ruhsatan an usalliya fi baiti? Bolehkah aku salat di rumah Muhammad? Ada tak keringanan untukku agar aku salat di rumah? Apa masalah problemnya? Abdullah bin Umi Maktum, ambo butuh sejak kecil dari Muhammad. Ya, ambo nak ada nonton ke masjid, mantan masjid nak ada dah. Keluarga nak cucu keponakan nak umur dah. Tak ada mantan dah. Apa masalahnya le? Rumah jauh dari masjid Muhammad. Apa masalah le? Pantauan ada, payah menampung, banyak binatang berbisa. Kalau diantar atau tak diantar bego, bisa jadi di jalan ada ular, ada binatang berbisa. 4 penyebab dia minta keringanan kepada Nabi untuk salat di rumah. Butuh sejak kecil, rumah jauh di masjid, ada pantauan yang sulit ditampung, banyak di situ rawan kecelakaan segala macam binatang berbisa, dan yang keempat yang mengantarkan payah mencari, yang mengantarkan tak ada. 4 ini apakah Nabi beri dispensasi? Ya. Apanya Nabi? Salatlah di rumah Abdullah bin Umi Maktum. Disuruh Nabi di malam sembahyang. Turun malaikat Jibril, Pak. Tunggu dulu Muhammad. Panggil balik. Panggil, tanya-nya. Dan salat-salat di rumah dulu. Ditanya oleh Nabi yang minta keringanan tadi, atas mau ni dah. Lay dong ada azannya Abdullah bin Umi Maktum. Azan ditanya oleh Nabi, lay dong azannya. Laynya Muhammad. Padahal tak pakai mic, tak ada toa, tak ada mikrofon speaker. Lay dong azannya, lay. Pak Ajib berangkit wakam tadi. Wang butuh je suruh ke masjid. Wang butuh suruh dia Nabi ke masjid. Kau nak ada nak butuh Pak menyolak ni saya domba. Kau nak jumpa ke masjid dah. Parah daripada Abdullah bin Umi Maktum. Hidup nak sonang, iti nak banyak, badan nak sehat, rezeki nak murah, usaha nak lancar, bini nak bertambah. Bini nak umur ke masjid tu. Mana macam tu? Tak bisa Bapak Ibu. Allah berikan umur, Allah yang beri kesehatan, Allah yang beri pangkat jabatan, usaha lancar, dipanggil oleh Allah, mesti awak sadar berfikir, ada tak panggilan yang lebih indah, yang lebih utama dari panggilan Allah? Tak ada. Awak tu sewaktunya tak tahu diuntung dah Bapak Ibu. Orang kaya je membawa pinjamannya, ada orang kaya ditolongnya awak sesekali,
Dipinjamnya awak bila peralo, dibayar zakat sekali setahun. Kalau menelpon orang kaya lo, bisa ke rumahnya. Kalau ada peralo seketik, iya Pak Haji, siap Pak Haji, siap Pak Haji. Padahal minjamnya Pak, siap juga doh. Minjam awak kinyonya, siap awak dah kalau ditelepon. Kalau talan ndak piti pinjam ke awak doh. Nyawa dikasihnya, badan sehat, usahanya yang kasih. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas salah. Ndak peduli awak dah. Maka bapak dan ibu pikirkan apa maksud hidup macam itu. Hidup seperti itu tak berarah. Tak tahu awak mana yang utama. Patutlah hidup tak pernah bahagia. Kenapa? Karena dia tidak mendahulukan urusan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan bahagia hidup bapak. Kiu lagi ni. Dia malih-malih lagi masuk ji. Tak ada cerita orang kalau pakai makan masuk ji. Pakawal leh. Sudah bayi makan bawa lo makanan leh. Makawal snack. Kurang apa je masuk ji ke bahasa tompe udu ancak. Apa je masalah apa nak ke masuk ji ke. Lah. Bini amak-amak pun tak payah masuk ji nak masalah dah pak. Banyak pahala berawaknya. Payah ke masjid, inyo dak payah, tetap banyaknya pahala le. Apa le inyo poi le, awak poi, tetap banyaknya pahala. Apa le inyo poi awak endak le. Pahala perempuan itu banyak, dia yang inyo yang di rumah mampu sado-sado bak masak, nyuci, nyetrika, ngurus anak. Maka perempuan solat di rumah pun tetap dapat pahala banyak. Awak cik kerja awaknya cipiti. Aku selain tu pergi masjid, CPT kerojonya lah dapat PT pergi masjid, dapat tak dapat pergi masjid. Kalau ndak dah, buat kerja di rumah, menyapu dapat cai di rumah tu. Masak dapat cai di rumah tu. Baiknya sonduk mak. Ke sonduk nasi cuy. Masalah ada cuy. Jangan dah tui dak ya, sebaiknya macam tu. Suruh ke masjid nak jomo tu. Di benkinya sonduk nasi dia lah. Nah, kok kaji korek gitu macam mana? Tapi yang pun dah celawan kau main godong. Kurang sonang, dah lembut aku juga bapak ibu. Mano minum tetolong sudah kau siapa kau? Waduh, kau nak lomak menengah gaji, tunggu ambo siapa acara kau. Baca kape di Simpang Padang tu beko itu. Awak celawan kau main godong. Kau ceramah kau tak perlu lama-lama lu baca. Asallah nampak sakit hati jemaah tutuilah dulu. Nah, orang lu sampai jam 2 boleh kalau protokol. Lan mulai aku dah banyak nampak lah lain mandang-mandang jam 2. Bukan baca leh, suatu tutui balik kan. Macam itulah. Lah, ke masjid Bapak Ibu, bangun kekuatan di masjid. Abagha ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini masjid. Tempat yang paling dibenci Allah di bumi ini pasar. Masjid tempat yang paling dicintai Allah, pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Awak tabaliok suka awak ke pasar daripada ke masjid. Kenapa Allah benci dengan pasar? Karena di pasar banyak tipu-tipu, banyak main timbangan, di pasar banyak bersumpah palsu, maka Allah benci dengan pasar. Kenapa Allah suka dengan masjid? Di masjid tempat orang berzikir, di masjid tempat orang taklim, di masjid tempat orang baca Quran, tempat orang salat. Maka tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini masjid. Kalau ingin dicintai Allah, sering-seringlah datang ke tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid oleh sayang Allah Taala ke awak. Lah insya-Allah kalian belajar dari kecil ke masjid. Jangan mencari makanan ni kalian ke masjid. Solat lah elok, jangan main-main. Jangan bergelut-gelut solat. Masjid ke kau kalian sangkau tempat biasa, setruk kalian sok cayolah. Main-main kalian koja-koja masjid ke sok. Sakit badan kalian. Yang terakhir Bapak dan Ibu, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan dengan cara apa? Berpartisipasi, pasang bendera,
buat acara-acara atau segala macam lah, ikon-ikon 17 Agustus segala macam, kemudian kita ikut menengok upacara bendera. Itu rasa syukur yang pertama. Yang kedua, bangun rasa syukur, munculkan rasa syukur dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan awak berpaca-paca, jangan awak bercokak-cokak. Bersatu awak. Islam ni mesti kuat. Bersatu bangun kekuatan dengan solat berjamaah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita tinggalkan, kita kikis, kita hapus, kita jauhi sifat-sifat yang diwarisi oleh Belanda dan Jepang. Memang mereka lah poinnya. Belanda lah baliknya ke Belanda, Jepang lah balik ke Jepang. Awak lah merdeka. Tapi sifat Jepang dan Belanda masih ada ke awak, mengalir dalam urat darah awak. Maka merdeka tak merdeka awak apa? Merdeka ya untuk merdeka, tapi sifat Belanda masih luar biasa kini ke awak. Apa sifat Belanda Pak Ustaz? Adu domba. Apa sifat Belanda Pak Ustaz? Tokan menokan. Ikut tokan menokan mu Belanda Bapak Ibu. Akunya jangan menjajah lah wak idui ke le. Jangan kan kau dalam instansi le pemerintah le, di rumah tangga ndak boleh ada intimidasi tokan menokan ke. Kau bini kau dok mendosak-dosak laki, itu Belanda tu bini jono tu. Mendosak-dosak laki tu Belanda tu. Amak laki jadi dosa, laki jadi tokan-tokan, laki beko ha. Makan hatinya, sakit hatinya, mumuknya, ndak bersemangitnya doh. Nyobi ni banyak cincong, banyak dosa, ndak ditengoknya doh kemampuan laki. Minta ke laki di luar kemampuan, didosak laki di luar kemampuan. Bini macam iko telah mewarisi sifat Belanda. Maka rumah tangga tak bahagia. Bini jadi Belanda rupanya. Tak ditengok laki. Jadi lakinya segitu gajinya. Tentu dah gaji lakinya. Bini mana nak tentu binti masuk laki. Tentunya. Anak gini tentu dah dapat laki segitu. Jangan didosak laki. Jangan diminta nak tolong dia memboli. Iko minta lah, tukau kulkas, tukau tak boleh lemari, tukau tambah Honda le, buat iko buat itu inyak le. Padahal nampak dah ekonomi laki dunia, sekamar wak sebantal dunia. Kini bini suku menekan-nekan, bini suku mendosa-dosa. Mati toga jurus wak. Terlalu kilometer jurus. Kami goy mati toganya ya indah ada kompiti no. Laki-laki go banyak mati toga ada puangi bini. Bini jadi Belanda. Amak jangan tersinggung. Aduh nanti tersinggung Pak Ambo go. Jangan jadi Belanda. Berubah aje lah. Lah. Le faham? Jangan mendosa-dosa. Itu sifat Belanda orang menjajah tu. Menokan-nokan tu. Kamu tengok wajah-wajah Pak tu banyak yang tertokan. Nampak. Dari caunya mandang je lah nampak dia. Weh, Bapak Ibu. Masalah yang paling borek tu tidak masalah di luar. Masalah yang sebantal dengan awak Bapak Ibu. Kalau nak sebantal lo jadi Belanda, abiwak. Itu nak paling bawa ujian tu Pak. Tak penyakit lah. Penyakit kalau lebar dua, lebar usaha berdua sehat. Susah makan piti bisa dicai. Tapi kalau nak sebantal lo cilaka solo, abi rumah tangga awak. Makanya jangan mewarisi sifat Belanda. Hancur jemaah Masjid Al-Muttaqin. Kenapa? Karena mewarisi sifat Belanda. Jangan adu domba. Divide et impera. Politik oportunis Belanda. Menghancurkan Indonesia. Diadu-adunya Bapak dan Ibu. Dulu lah pernah ikut terjadi bagi umat Islam. Pangeran Genghis Khan menghancurkan umat Islam. Diadunya. Kalau dibawa orang
awak pun tak akan kalah kepada Bapak Ibu. Mereka lah takui awak. Islam pun bebas, Islam pun luar biasa. Kalau adu senjata kami dengan kalian, kalah kami nyo. Tapi rupanya cara menghancurkan Islam ini dihancurkan dari dalam, diadu domba awak. Maka adu domba politik Belanda yang menghancurkan persatuan awak. Jangan mau diadu-adu. Awak suka madu-adu domba ko, lain cito di siko, lain cito di siko. Pakai Facebook, Instagram, TikTok, suka madu-adu orang di dalam, suka mengompor-ngompor. Orang yang suka mengompor-ngompor, suka mengadu domba, suka menfitnah, ini luar biasa telah mewarisi sifat-sifat Belanda. Aku campan jangan adu domba, ndak suka banti. Kalau adu di kampungmu besok madu-adu, rojonya imbaulah Belanda. Belanda ya, Belanda. Lain di muka, lain belakang, lain ke awak, lain ke orang. Ke awak bercita seratunya dituci nyawa, ditusuk nyawa di belakang. Ke awak hanya ke orang B. Orang nancuni kau bisa dipanggil kau Belanda. Apa sifat Jepang Belanda oleh Pak Ustaz? Tomak. Jepang tu sifatnya tomak, rakus bapak dan ibu. Makanya jangan rakus hidup kau, jangan tomak. Bila nampak aku Pak Ustaz, waktu pembagian daging kurban nampak tomak aku. Bagi daging kurban Pak nak banyak isado. Itu nak banyak itu tomak. Padahal daging itu loma sekali makannya Pak. Tapi awaklah mencuri memaliung daging awak tiap hari raya. Banyak maliung-maliung daging, tomak itulah alasannya. Jangan tomak. Le tentu tomak. Apa le? Bahasa lainnya. Cangok, congok, tangok, lobo. Suainya. Bu, ibadah bu ya. Ibadah nak bisa dah kalau lebih tomak dah. Puasa nak berbuka sampai jam 12 malam dah. Nak suka Allah dah Pak. Baca Quran ko sampai ko atau terlolok sampai lah apa? Solat sampai tumbang beratus rakaat. Ndak itu dah. Dalam ibadah saja dipatesi awak. Apalagi dalam perkara dunia. Makanya hilangkan sifat-sifat tomak, jauhi sifat-sifat serakah. Jangan kita berambisi sehingga menghalalkan segala cara. Ingat haji malam kau, salah satu sifat yang diwarisi oleh penjajah Jepang. Jepang itu tomak, Bapak dan Ibu. Celako Jepang, ndak harus tu awak je nanti diambil ada kekayaan. Rempah-rempah, kalau Belanda rempah-rempah je nanti gasaknya Pak. Kalau Jepang ndak ada. Mohon maaf, anak-anak gadi awak di Indonesia tu, langke tandai di Jepang, digasak di Jepang tu Pak. Sudah tu dibunuhnya leh, betul celako Jepang. Itu mako di lagu tadi topiknya kocil tapi nyono paling celako. Belanda ndak cara tu bono. Tu makonya sifat ego hati-hati awak. Kadang awak baru sanak tu ndak awak sadar kaji sudah bom-bom ngono. Nak menengok awak tomak ndak tomak tu bilo. Masalah warisan nampak tomak awak. Masalah haroto nampak tomak awak. Aku kaji aku tak terbayang dia apa kalau. Bila betul bayang awak aku nampak sifatnya, seelok-elok orang tengok waktu tu membagi haroto, pembagian haroto, masalah warisan. Nampak tomak, tongok, cangok uang dulu. Sejongkal tanah, tak umum membaik awak. Makanya jangan tomak, jangan serakah. Ini sifat-sifat yang diwariskan oleh Jepang dan Belanda. Duduk kalian. Jangan sampai dia cobi kalian Belanda bego. Olah lain jauh kalian Pak ke. Dah. Suainya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan hati dari sombong, awak bersih hati dari hasad, angkuh, awak bersihkan hati dari adu domba, fitnah, ghibah, gunjing. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan berkah kebaikan kepada awak dalam berkehidupan baik berkeluarga
maupun dalam bermasyarakat. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu, sekali lagi Ustaz Bobo menyampaikan, mari kita syukuri nikmat ini, nikmat kemerdekaan ini, karena ini merupakan nikmat besar. Kita doakan para pahlawan awak hadir upacara, di situ ada momen mendoakan para pahlawan, kirim secabik doa, seuntayan doa, agar Allah berikan, Allah balas perjuangan mereka dengan balasan terbaik insya Allah. Kita yang hari ini tinggal menjaga, jagalah kemerdekaan kau, jalin persatuan dan kesatuan, jangan bacokak-cokak dalam agama, dalam bermasyarakat, apapun. Makanya kita jalin persatuan, hindari perpecahan, karena itu akan mengundang musibah, bencana datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan sesuai dengan citawat tadi. Ceramah tidak perlu lama-lama doh, yang penting sakit hati ya Bapak dan Ibu. Kalau sakit hati berarti ceramahlah selesai dah. Ini tinggal awak memakai kaji boleh. Lai awak cinta dengan negara awak, maka kita ikut berpartisipasi 17 Agustus. Lai kita sayang dengan negara awak, itu jalin persatuan dan kesatuan. Jangan kita berpecah-pecah, jangan kita bacokak-cokak. Kemudian kalau betul-betul awak mensyukuri cinta dengan negara kita ini, jangan kita warisi, jangan kita lanjutkan sifat-sifat yang ditinggalkan oleh penjajah dahulu. Mereka memang sudah pergi, tapi sifatnya tinggal, karena itu sudah mereka tanamkan ketika mereka menjajah Indonesia. Romusa, kerja paksa, Rodi, kerja paksa, itu merupakan proyek besar mewariskan sifat-sifat mereka kepada awak. Aku mudah-mudahan kita jauhi itu, tokan menokan intimidasi, memfitnah-fitnah adu domba, itulah yang menjadi virus hari ini yang membuat negara kita, mohon maaf, malih awak membaca Bapak dan Ibu. Kalau awak baca, itu banyak tak boleh disobring di awak. Tapi pandai-pandai tasuh ada awak. Coba kondisi awak ini boleh jadi ini salah satu asbab karena kita tak lagi bersatu, kita tak lagi jujur, kita sudah melakukan selalu mewarisi sifat-sifat yang dulu pernah ditinggalkan Belanda dan Jepang. Itulah hari ini yang kita pakai, kita besarkan, sehingga masalah banyak tak bisa kita sebutkan, saking begitu banyaknya masalah hari ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan doa kita didengarkan Allah, doa kita dijabah oleh Allah, sampai kepada anak cici-cici awak nanti, Indonesia ini selalu makmur, selalu damai, selalu jaya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ada bahasa yang tidak berkenan, tutur kata menyinggung, tersinggung ada nanya, tersirat turun. Ambo sekali lagi minta maaf, sekali lagi ambo kacamat minta maaf. Jangan dibayar ambo salah, ambo minta maaf, maafkan dia lah. Jangan berdondam-dondam awak. Ambo minta maaf dulu lah. Jangan ada berdondam lah. Besok di akhirat kalau enggak apa ibu maafkan nak, bapak ibu yang sayang ambo di akhirat. Nah, akunya jangan sampai awak berdondam minta maafkan aja lah. Lata langsung macam ramah apa je ni. Barang lata langsung aja dia apa je ni. Nah, sudah tadi minta maaf boleh. Kan macam tu gini Pak. Lah sudah minta maaf, sudah minta maaf. Ciko gini menyakiti awak, lah sudah minta maaf. Lah viral lah curu. Bisanya bercakap saumui nyinya kan itu. Bisa bercakap tu melekat maui nyinya. Minta maaf lah sudah tu. Memanglah ciriku awak begini. Ambo pun jadi tu je dalam guru apa ni. Lah sudah ambo kata-kata minta maaf. Awak memanglah macam golong macam gini. Lah salah minta maaf. Indonesia orang elok-elok hati. Alhamdulillah mau kita berdoa, Allah berikan kita umur panjang, rezeki abad dan sehat. Amin. Mana nama gale laku laris manis galenya. Amin. Mana nama usaha lancar usahanya. Amin. Mana nan berproyek melotui lendak proyek. Amin. Maka suinya cair Pak Jawa. Ini kalau cair itu bahasa lainnya melotui. Kalau cair steknya, kalau melotui banyak dong. Nah,
Menanam sawit mahal, amin. Menanam gota turun, amin. Tak ragu, jangan turun gota, turun. Amin kan aja udah. Kalau tidak turun gota, tidak gota dong. Jangan salah-salah, jadi salah dong. Elok-elok ya sadurnya. Anak-anak awak menjadi anak-anak yang soleh, salihah. Amin. Mudah-mudahan negari awak dijauhkan dari segala macam bencana musibah. Amin. Semangat kemerdekaan kau akan terus berkibar, akan terus bersinar sampai dunia kiamat. Amin ya rabbal al-fatihah. Anak-anak diam kalian berdoa. Amin. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma ufir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira waliajdadina walijaddatina walimasyaikhina waliasatizina walimuallimina walijami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم حصل مقاصدنا ونيتنا ومرادنا ومطلوبنا وحاجاتنا يا الله، فإنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نفعنا الغلاء والبلاء والوباء والبواء والفحشاء والمنكر والرشوة والربا والخمر والميسر والفحشاء والمنكر. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan di masa lalu ya Allah, tak sanggup kami mengutarakannya ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, yang besar yang kecil ya Allah. Kami yang pernah berjudi, minum khamar, berzina, malam ini kami tengadahkan tangan kami ya Allah. Kami takut seandainya ajal kami datang malam ini, kami dalam keadaan bergubang bergelimang dosa. Kami takut ketika malaikat maut datang, kami dalam keadaan hina ya Allah. Lahir kami ke dunia tak membawa dosa, hidup bergelimang bergubang dosa.
Kami takut dosa ini kami bawa mati berjumpa denganmu ya Rabb. Oleh karena itu kami mohon ya Allah, kami mohon ya Rabb, ampunilah kami ya Allah. Tak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau yang Maha Pengampun ya Rabb. Ampuni juga dosa ayahanda ibunda kami ya Rabb, perempuan yang bersusah payah mengandung kami, perempuan yang telah bersusah payah melahirkan kami, meregang nyawa dia melahirkan kami ke dunia ini ya Rabb. Dia berhutang membesarkan kami dengan segenap jiwa dan raga kasih sayangnya ya Allah. Dia rela pergi pagi pulang petang, peras keringat bentin tulang demi biaya hidup kami. Dia rela tidur di hutan demi mencari sesuap nasi untuk kami ya Rabb. Itulah manusia yang paling mulia dalam hidup kami. Ibunda dan ayahanda kami ya Rabb, mereka orang yang paling berjasa. Mereka lah yang membuat kami hari ini menjadi orang yang bermanfaat. Seandainya mereka masih hidup saat ini ya Rabb, kami mohon ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah. Panjangkan umur taat mereka ya Rabb. Kuatkan mereka beramal saleh di sisa-sisa usianya ya Rabb. Berikan kami kesempatan membahagiakan orang tua kami di masa hidupnya ya Allah. Seandainya orang tua kami telah Engkau panggil ke haribaanmu, Engkau pasti tahu yang ingin kami mohonkan ya Allah. Jangan Engkau azab orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka di kuburnya ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Rahmati mereka ya Rahman. Jadikan kuburannya salah satu dari taman surgamu. Jangan sampai kubur mereka menjadi salah satu lubang nerakamu ya Allah. Kami ingin ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, pertemukan kami dengan orang tua kami nanti dalam surga ya Allah. Kumpulkan kami dengan mereka lagi ya Allah. Cukuplah di dunia ini kami berpisah. Kami tak ingin lagi berpisah dengan mereka nanti dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa para guru-guru kami, karib kerabat pemilih kami, para pemimpin kami, para pahlawan-pahlawan kami ya Allah. Orang yang berjasa dalam hidup kami, hidup seanak pemilih, saudara-saudara kami yang hadir malam ini, yang tak hadir, yang sakit, yang sehat. Kami mohon ya Allah, sebesar apapun dosa kami, ampunanmu jauh, rahmatmu jauh lebih, ampunanmu jauh lebih besar ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jauhkan negeri kami dari segala macam bencana musibah. Bentengi anak-anak kami dari narkoba, judi, khamar dan zina. Sadarkan mereka masa depan mereka yang panjang ya Allah. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang akan mendoakan kami setelah kami meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sampaikanlah tujuan maksud dari acara kami ini ya Allah. Malam ini kami peringatan HUT RI yang ke-79 yang ingin kami raih malam ini ya Allah, rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang Kau berikan ya Allah. Syukur atas nikmat kemerdekaan ini ya Allah, berikan kami kekuatan kesadaran untuk ikut andil berpartisipasi. Tanamkan ke dalam jiwa kami betapa besarnya nikmat ini ya Allah. Tanamkan semangat ke dalam hati kami, betapa inginnya kami memeriahkan peringatan kemerdekaan ini semeriah-semeriah mungkin ya Rabb. Tanamkan ke dalam hati kami persatuan dan kesatuan, karena ini bentuk wujud dari kemerdekaan yang Engkau berikan. Tanamkan ke dalam hati kami sifat-sifat terpuji. Jauhkan kami dari adu domba, fitnah, gunjing. Jauhkan kami dari jajah, intimidasi ya Rabb. Maka yang kami harapkan dari nikmat kemerdekaan ini, Engkau tanamkan sifat kasih sayang, saling hargai menghargai, tolong menolong, bantu membantu, saling peduli, saling bahu membahu. Karena inilah yang akan membuat nikmat ini semakin besar, semakin bersinar sampai di masa anak-anak kami ya Rabb. Pada akhirnya kami mohon ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan juga kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.
akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.